Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 di triwulan yang kedua di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Penipuan Terakhir Setan. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, urapi kami dengan kuasa kudus-Mu. Biar roh-Mu akan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian dari surga, dan kami boleh memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penipuan terakhir setan. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pekan ini kita akan mendalami dua kepalsuan utama dari Babel. Konsep kebakaran jiwa dan penyembahan matahari. Saudara, gagasan kebakaran jiwa ini memasuki gereja Kristen pada abad-abad permulaan bersama-sama dengan penyembahan patung-patung yang dikemas kembali di bawah pernis kekristenan dan dimuliakan sebagai orang-orang kudus. Mengakui kekudusan hari Minggu dan kebakaran roh adalah dua penipuan iblis terbesar untuk zaman akhir ini. Mari kita mempelajari lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Jalan yang terlihat benar di mata manusia. Yesus memberi peringatan akan adanya penipuan di akhir zaman. Jika tidak waspada, orang setia pun dapat tertipu. Markus 13 ayat 22, firman Tuhan berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Penipuan akan begitu luas jangkauannya di seluruh dunia berdasarkan Wahyu 12 ayat 9. Orang setia harus waspada terhadap bahaya ini. Bagaimana dengan orang pilihan Tuhan yang tetap setia dan tidak tertipu oleh ajaran palsu? Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Orang setia pada akhirnya akan menang. Mereka akan dihimpunkan Tuhan dan akan mewarisi surga. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita mempercayai atau mengikuti hati nurani kita untuk menentukan apa yang benar atau salah, yang baik atau yang jahat, dan hidup sesuai dengan tuntunan tersebut? Pertama, kitab suci mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Semuanya rusak, sudah tercemar. Roma 3 ayat 9 sampai dengan 18. Perlu waspada untuk menjadikan tuntunan hati nurani sebagai patokan. Yeremia 17 ayat 9 firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yang kedua, mempercayai perasaan kita sendiri hampir merupakan cara yang pasti untuk cepat atau lambat salah dan bahkan untuk berbuat salah. Banyak kejahatan dilakukan selama berabad-abad oleh orang-orang yang benar-benar yakin akan kebenaran tujuan mereka. Artinya, mereka mengikuti jalan yang tampaknya benar bagi mereka. Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi perhatian kita? Nasihat bagi kita agar tidak tertipu oleh ajaran palsu adalah, pertama, kita harus membenamkan diri kita
dalam firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Yang kedua, kita harus berserah kepada Roh Kudus. Belajar kebenaran daripada kesalahan, benar daripada yang salah, baik daripada yang jahat. Yang ketiga, kita harus meninggalkan perlengkapan kita sendiri atau bahkan indera kita sendiri, karena kita bisa menjadi mangsa yang mudah untuk penipuan iblis. Di pelajaran hari Senin dengan judul Kebohongan Lama tentang Keabadian, firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, "Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar itu, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa." Wahyu 18 ayat 2. "Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci." Saudara, ungkapan roh najis, roh setan, atau tempat kediaman roh-roh jahat, semua ini menunjukkan aktivitas setan. Dalam penipuan akhir zaman, kita diingatkan di sini bahwa salah satu ajaran yang sesat yang muncul adalah tentang kekekalan jiwa. Jiwa yang abadi adalah doktrin pokok Kristen. Banyak orang Kristen percaya bahwa pada saat kematian, orang yang diselamatkan naik ke surga dan yang terhilang turun ke neraka. Hal semacam ini diajarkan sepanjang waktu dari mimbar, di ruang kelas, dan terutama di pemakaman. Salah satu pilar penipuan Babel adalah pemahaman yang salah tentang kematian yang berpusat pada gagasan tentang keabadian jiwa. Dan ini mempersiapkan jalan bagi pengaruh penipu dari spiritisme. Jika seseorang yang Anda pikir adalah ibu atau anak Anda yang sudah meninggal, atau orang lain yang Anda cintai, tiba-tiba muncul dan berbicara kepada Anda, apakah Anda akan begitu mudah percaya bahwa sosok yang datang kepada Anda itu adalah benar mereka yang telah meninggal itu? Jika Anda percaya bahwa orang mati dalam beberapa bentuk hidup terus dan bahkan mungkin dapat berkomunikasi dengan kita, lalu perlindungan apa yang Anda miliki dari berbagai tipu daya yang dimiliki iblis? Apa kata Alkitab tentang mereka yang telah mati itu? Yang pertama, orang mati tidak tahu apa-apa. Kenangan yang ada pada mereka telah lenyap. Pengkhotbah 9 ayat 5. Bahkan Ayub 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya." Yang kedua, mereka yang mati dalam Tuhan tetap berada di dalam kubur tanpa kesadaran apapun sampai saat Tuhan datang untuk memanggilnya keluar dari kubur. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Saudara, satu-satunya perlindungan kita adalah berdiri teguh pada apa yang diajarkan kitab suci dan berpegang teguh pada ajaran kitab suci tentang kematian sebagai tidur sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Babel, Pusat Penyembahan Matahari. Dalam bukunya The Worship of Nature, jilid 1 halaman 529, James G. Fraser membuat pengamatan bahwa di Babilonia kuno, matahari disembah sejak zaman kuno. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh penyembahan dewa matahari mempengaruhi Israel dan Yehuda? Pertama, Nabi Yeskel
menerangkan bagaimana umat Allah menyembah matahari, gantinya menyembah Sang Pencipta matahari. Yeskiel 6 ayat 18. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Yang kedua, Yosia mengadakan pembaharuan, menyingkirkan penyembahan dewa-dewa termasuk dewa matahari yang telah dilakukan oleh raja-raja Yehuda sebelumnya. 2 Raja-Raja 23 ayat 5 dan 11. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Nathan Meleks, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Bagaimana penyembahan dewa matahari memasuki gereja Kristen selama zaman kompromi? Yang pertama, pertobatan yang sepintas lalu dari Konstantin pada awal abad keempat menyebabkan kegembiraan besar dalam Kekaisaran Romawi. Konstantin memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pemujaan matahari. Edward Gibbon, sejarawan terkenal, menulis, matahari secara universal dirayakan sebagai pemandu dan pelindung Konstantin yang tak terkalahkan. Ditulis dalam The History of the Decline and Fall and the Roman Empire, bab yang ke-20. Yang kedua, pada tahun 321 Masehi, Konstantin juga mengeluarkan undang-undang hari Minggu yang pertama. Dekrit ini menyatakan, pada hari terhormat matahari, biarkan para hakim dan orang-orang yang tinggal di kota-kota beristirahat, dan biarkan semua bengkel ditutup. Dalam tulisan Edict of Constantine 321 Masehi. Saudara, ini bukan hukum yang memberlakukan pemeliharaan hari Minggu untuk semua rakyat Konstantin. Tetapi hal itu memperkuat pemeliharaan hari Minggu di benak penduduk Romawi. Yang ketiga, dalam dekade-dekade berikutnya, para kaisar dan paus melanjutkan melalui dekrit negara dan dewan gereja untuk menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadat tunggal yang tetap sampai sekarang ini juga bagi sebagian besar orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup saat ini melihat sebuah kenyataan bahwa begitu luasnya pengaruh ajaran yang tidak berdasar pada Alkitab. Apa yang kita pelajari dari pengaruh penyembahan dewa matahari sampai kepada dikhususkannya hari Minggu. Ini benar-benar contoh yang kuat dari kebenaran pahit yang hanya karena mayoritas orang percaya pada sesuatu atau mempraktekannya tidak berarti membuatnya benar. Pelindung kita satu-satunya adalah percaya pada pengajaran Alkitab. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Panggilan untuk Kesetiaan. Dalam Wahyu pasal 17, wanita yang diidentifikasi sebagai Babel spiritual memakai kain ungu dan kain kirmisi, menunggangi binatang berwarna merah ungu, mengedarkan cawan anggurnya, dan membuat dunia mabuk karena kesalahan. Gereja dan negara bersatu. Kepalsuan menang. Iblis melakukan mujizat-mujizatnya untuk menipu. Dunia terlontar ke dalam konflik terakhirnya. Apa dampak dari aktivitas Babel spiritual terhadap umat Allah? Umat Allah akan difitnah, diejek, ditindas, dan dianiaya. Tetapi di dalam Kristus dan melalui kuasa Roh Kudusnya, mereka teguh
dalam komitmen mereka. Semua kekuatan neraka dan kekuatan jahat tidak dapat mematahkan kesetiaan mereka kepada Kristus. Mereka aman di dalam Dia. Kristus adalah perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagaimana ditulis di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Dr. Edward T. Hiscock menulis Standard Manual for Baptist Church pada tahun 1893. Berbicara kepada ratusan pendeta baptis dan mengejutkan mereka ketika dia menjelaskan bagaimana hari Minggu masuk ke dalam gereja Kristen. Inilah yang ia nyatakan. Sayang sekali hari itu, dalam tanda kurung Minggu, dicap dengan tanda paganisme dan dibaptis dengan nama Dewa Matahari. Kemudian diadopsi dan disetujui oleh kemurtatan kepausan dan diwariskan sebagai warisan suci bagi Protestanisme. Edward Hiscock di hadapan Konferensi Pendeta-pendeta New York 13 November 1893. Yeskiel 20 adalah seruan yang sungguh-sungguh bagi Israel untuk meninggalkan praktek-praktek kafir dan untuk menyembah Sang Pencipta daripada dewa-dewa palsu mereka. Dalam hal ini, berhala-berhala Mesir. Dalam pekabaran 3 malaikat, Tuhan membuat seruan serupa untuk menyembah Sang Pencipta karena sudah rubuh Babel. Saudara, dan juga seperti yang kita ketahui, Sabat dan kesetiaan pada Sabat akan memainkan peran besar dalam peristiwa-peristiwa akhir. Kebenaran firman Tuhan bukan pendapat atau tradisi manusia, adalah bintang utara yang membimbing kita di saat krisis dalam sejarah bumi ini. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kasih Karunia untuk Ketaatan. Ada banyak umat Allah berada dalam organisasi-organisasi keagamaan yang telah mengkompromikan ajaran-ajaran Alkitabiah. Anggur Babel, yaitu doktrin palsu, telah begitu luas mempengaruhi banyak orang di dunia. Sabat palsu telah menggantikan Sabat dari perintah keempat. Ajaran yang salah ini telah menipu jutaan orang. Akibatnya, Tuhan memberikan kepada umatnya yang masih berakar dalam kesalahan sebuah seruan terakhir di akhir zaman. Wahyu 18 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut tertimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Dosa adalah pelanggaran atau melanggar hukum Allah. Satu-satunya cara seseorang dapat mentaati hukum adalah melalui iman dalam kuasa Kristus yang hidup. Kita adalah manusia yang lemah, rapuh, goyah, dan berdosa. Dengan iman, ketika kita menerima Kristus, kasih karunia-Nya menembus masa lalu kita dan memperdayakan masa kini kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memberi kita kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Roma 1 ayat 5. Saudara sekalian, seruan surga kepada umatnya di gereja-gereja yang tidak menghormati dan menaati hukum Allah adalah melangkah keluar dengan iman. Seruannya kepada orang Advent dalam memelihara Sabat adalah untuk meninggalkan semua upaya manusiawi yang mementingkan diri sendiri ke dalam ketaatan dan menjalani kehidupan yang saleh dengan iman dalam kasih karunia Kristus yang membebaskan kita dari kutukan dosa dan kuasa dosa. Dan sama seperti kesetiaan Israel pada hukum berdasarkan Ulangan 4 ayat 6 akan menjadi saksi yang kuat bagi dunia. Kesetiaan kita juga
dapat menjadi saksi yang kuat dan membantu membimbing orang keluar dari Babel. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, orang yang setia pada akhirnya akan menang dan mereka akan dihimpunkan Tuhan untuk mewarisi sorga. Yang kedua, kita harus berpegang teguh pada ajaran kitab suci tentang kematian sebagai tidur sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, pelindung kita satu-satunya terhadap penipuan setan adalah percaya pada pengajaran Alkitab. Yang keempat, sabat dan kesetiaan pada sabat akan memainkan peran besar dalam peristiwa akhir. Dan yang kelima, satu-satunya cara seseorang dapat menaati hukum adalah melalui iman dalam kuasa Kristus yang hidup. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, kami percaya akan firman yang begitu indah ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hikmat surgawi menjadi bagian kami mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus menggali akan kebenaran firman Tuhan. Selamat sabat, selamat belajar. Tuhan memberkati kita.